double. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu Saudara jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya juga pada malam hari ini kita dapat hadir di Mushola Al-Muhajirin IKLP ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan kita. Mungkin ada yang sudah 23, 24, ada yang 23. Semuanya itu tetap dalam koridor syariat. Dan insya Allah dengan harapan dan doa rangkaian ibadah Ramadan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini tiba giliran saya untuk menyampaikan apakah kultum, apakah ceramah, apakah tausiah. Setidaknya mengingatkan, karena saya yakin di antara kita setelah berpuluh tahun mengikuti ceramah-ceramah, tausiah-tausiah offline dan online, langsung tidak langsung dari berbagai ustadz, penceramah, mubalik yang kalibernya mungkin kaliber kampung, kaliber lokal, nasional, internasional mungkin sudah semua. Namun yang namanya pengajian tetap diulang, karena pengulangan itu adalah proses peningkatan pengetahuan dan pemahaman kita. Bapak Ibu jemaah Ramadan yang dirahmati Allah, setiap kita, siapapun kita, apapun pangkat kita, jabatan, kedudukan, status, pastilah menginginkan suatu kehidupan yang bahagia. Seiring dengan doa dan harapan kita yang kita panjatkan di setiap sholat, di setiap habis sholat kita, di akhir doa kita selalu melafalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kesemua doa yang kita panjatkan itu nyata bagi kita kehidupan yang hasanah. Kehidupan yang hasanah di dunia dan kehidupan yang hasanah di akhirat. Yang ditambahkan dengan waqina azabannar. Waqina azabannar itu lawannya tentu adalah hasanah. Karena neraka lawannya adalah surga. Surga adalah suatu kesenangan. Kesenangan melahirkan satu kebahagiaan. Hasanah itu dambaan kita. Hidup yang hasanah itu tidak ujuk-ujuk hadir, tidak ujuk-ujuk dapat, melainkan ada usaha ikhtiar maksimal dalam perjalanan proses kehidupan kita dan kehidupan amaliyah kita. Haruslah dalam kerangka ridha Allah. Karena
kebahagiaan itu Allah yang menjadikan bahagia. Oleh sebab itu, untuk sampai kepada hasanah harus ada prasyaratnya. Prasyaratnya jalan proses hasanah itu adalah juga hasanah. Tidak akan lahir suatu hasanah bila proses atau jalan menuju ke sana tidak hasanah. Karena hasanah itu tentulah dalam ridha Allah. Artinya hasanah dalam perbuatan, hasanah dalam perkataan, hasanah dalam pikiran dan perasaan. Berbagai perkataan perbuatan yang hasanah juga akan melahirkan dampak yang hasanah bagi diri kita, manusia di sekitar kita, alam sekitar kita. Maka pas pada malam Ramadan ini adalah malam yang hasanah bagi kita. Salah satu yang hasanah yang akan memungkinkan kita memperoleh hasanah kehidupan. Sebagaimana doa kita tadi, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Di akhirat tentu ujungnya kebahagiaan kita adalah dimasukkan Allah kita ke dalam jannahnya. Maksudnya kita dalam jannah Allah itu bukan semata yang perbuatan kita yang hasanah saja, tetapi lebih kepada keridaan Allah atas kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Bapak Ibu jemaah Ramadan yang berbahagia, dalam surat 49 ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kaba'ira minaz-dzann. Inna ba'daz-dzanni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ayat yang saya bacakan ini adalah dalam rangka hasanah tadi. Salah satu hasanah yang memang kita lakukan yang akan memungkinkan kita menjadi manusia-manusia yang hasanah juga. Dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi pas banget dengan kita yang memang sudah dipanggil duluan dengan ayat yang lain tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah kita ada di dalam itu. Terlepas nanti imannya turun naik, kadarnya tinggi rendah banyak sedikit, insya Allah kita ada di dalam itu. Karena pada malam hari ini kehadiran kita adalah wujud panggilan Allah kepada kita yang beriman. Kata Allah di sini, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebanyak mungkin dari prasangka. Banyak prasangka. Prasangka ini apa sih? Prasangka ini sesuatu yang tidak pasti, kita menduga-duga. Yang pengetahuan kita tidak tahu persis. Kita mungkin tidak melihat, kita tidak mendengar, ilmu kita tidak sampai. Ya. Nah, jadi mungkin kita hanya menduga-duga, berprasangka, begini, begitu, begini, beginu. Ya. Allah mengingatkan kita jauhi hal-hal seperti ini. Berprasangka tentang apa saja. Artinya kita harus melakukan sesuatu yang kita tahu persis. Ada ilmu kita tentang itu. Karena apa? Karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Kata Allah, lanjutan ayat, inna ba'daz-dzanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dosa ini enggak hasanah ini. Kalau udah dosa itu berarti enggak hasanah. Kalau sudah enggak hasanah,
ini menjadi ganjalan bagi kita untuk menghantarkan kehidupan kita yang hasanah di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian kata Allah, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Artinya kita diingatkan untuk tidak mencari-cari kesalahan. Ya, ini buat bala aja namanya ya. Sekarang nih banyak nih mencari-cari salah ya. Nah, orang salah disalah-salahin. Ya, harusnya yang salah diperbaiki. Ya. Nah, ya. Kadang-kadang kan orang nggak salah dicari-cari kesalahannya, dibuat-buat kesalahannya. Nah, ini banyak yang terjadi sehingga banyak orang-orang yang teraniaya oleh orang-orang yang dicari-cari salahnya padahal tidak salah. Nah, akhirnya dia tertuduh, terfitnah yang berakibatkan dia terzolimi. Nah, yang biasanya kita lihat ya, dalam sejarah perjalanan manusia, khususnya mungkin di Indonesia, banyak orang-orang yang dicari-cari kesalahannya yang berujung di penjara. Ya. Dicari-cari, dituduh bersalah, diselidiki, ternyata tidak bersalah padahal dia sudah dalam penjara. Ya. Sama juga kita tadi mencari-cari kesalahan sehingga orang-orang yang tadinya tidak salah menjadi salah sehingga menjadi pemikiran bagi dia. Ya. Oleh sebab itu tidak sepatutnya kita mencari-cari kesalahan orang lain sekecil apapun. Kalaupun ada salah, sebisa mungkin kita maafkan. Ya. Yang berikutnya kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu menggunjing di antara salah seorang di antara kamu terhadap sebagian yang lain. Ini bergunjing ya. Ini agak tren nih kayak sekarang ya. Ya. Inilah Ramadan mengendalikan diri dari hal-hal seperti ini. Ya, mencari kesalahan, bergunjing, berbohong, berkata bohong, ya, iri, dengki. Ini sesuatu yang merusak amal yang hasanah tadi. Puasa kita sudah hasanah, sholat kita sudah hasanah, tarawih kita sudah hasanah, bacaan Quran kita sudah hasanah, sedekah kita sudah hasanah, memberi buka orang puasa sudah hasanah. Jangan kita rusak dengan hal-hal seperti ini. Ya, kalau puasa batal tentu tidak, karena yang membatalkan puasa kita tahu persis. Di antaranya makan dan minum. Kalau makan dan minum bisa kita tahan, maka puasa melatih diri kita untuk menahan, mengendalikan diri, untuk berbuat hal-hal yang mengurangi nilai puasa kita. Di antaranya ini, perbuatan perkataan mulut kita. Ya. Mencari kesalahan, menggunjing, ini perbuatan mulut. Ya, padahal dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza. Berkatalah yang baik dan pemaaf. Ya, karena itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan riya. Ya. Berkata yang baik. Sedekah baik. Salah satu amaliyah Ramadan yang dianjurkan bersedekah banyak sedikit bukan menjadi masalah sedekah.
Ya. Ntar dulu mau ikhlas nggak ikhlas sedekah aja dulu. Ada harta sedekahin aja. Kadang ada yang berkata sedekah percuma aja, sedekah nggak ikhlas, enggak. Nanti aja ikhlasnya juga nggak apa-apa. Sedekah aja dulu. Setidaknya sedekah kita telah memberi manfaat kepada orang dan insya Allah ada pahalanya. Syukur-syukur alhamdulillah sedekah kita ikhlas. Bapak Ibu jamaah Ramadan yang dirahmati Allah. Jadi memang berkata yang baik dan memaafkan. Ya. Ya. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Ya. Nah, berkata baik, memaafkan, ini adalah perbuatan-perbuatan yang hasanah. Memaafkan ini tidak harus menunggu lebaran. Emang iya sampai apa lebaran apa enggak tahu juga kan. Belum tentu kita sampai kepada lebaran. Niatkan aja dalam hati kita, atas salah orang kita maafkan, selesai. Ya. Nah, kalau sudah saling memaafkan itu, kalau kata udah pami, lemak linggang ketiak ya Bumi? Iya. Oh enggak ya. Iya, kalau memang kita udah saling memaafkan tuh lapang, kemudian ibaratnya itu kita melenggang di ketiak kita itu enak. Ya. Kan nggak mungkin kita melenggang di ketiak orangnya, tapi kenapa ancaman Allah, ingatan Allah, kalau kita melakukan yang tadi, berprasangka, mencari kesalahan, kemudian mengunjing, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman ahihi maitan fakarihtumu. Ya. Apakah ada yang suka di antara kamu yang memakan daging saudaranya? Jadi gambarannya diibaratkan hal yang kita lakukan itu, perkataan tadi itu sama dengan memakan daging saudara kita. Ya. Subhanallah itu. Memakan daging saudara kita menjijikkan ya. Ya. Memakan daging saudaranya yang sudah mati, maitan. Ya. Jangankan daging manusia, daging hewan, ayam tiren aja kita tahu ayam tiren udah mual gitu ya. Iya. Apalagi daging manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, hal-hal yang mungkin diantaranya yang hasanah yang mungkin kita lakukan, terutama dalam puasa ini, yang memang bulan untuk mengendalikan diri, kita mampu secara baik untuk mengendalikan perkataan-perkataan yang tidak ma'ruf, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang akan menyinggung perasaan orang lain. Karena diibaratkan sama dengan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat dan Maha Penyayang. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak hasanah yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, kita dianjurkan untuk bertobat karena Allah Maha Penerima Taubat. Tidak ada salahnya di setiap sesuatu kesalahan yang kita lihat yang mungkin tidak baik, maka kita memang dianjurkan untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah sebagaimana pernah saya sampaikan juga. Begitu kita melihat sesuatu yang memang kurang baik, kita minimal mengucapkan subhanallah.
atau sesuatu yang memang menurut kita melampaui batas, kita membaca astagfirullah. Ya. Sebagaimana juga kita melafadzkan kalimat-kalimat yang lain, ya, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Itu akan membentengi diri kita dari kebiasaan latah dengan kata-kata yang tidak baik. Mendingan kita latah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Ya. Ini, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Ini kayaknya udah 10 menitan, lewat sedikit. Apa yang saya sampaikan ini, saya hanya menyampaikan firman Allah. Kalaupun ada benar, ada dari Allah, dan ada salah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.